warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir dalam pertemuan rutin kita setiap bulannya, yaitu P2K2. Apa kabar, Bu? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan mereview atau menanyakan ulang. Ibu-ibu dan bapak-bapak masih ingat nggak modul apa yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bulan lalu? Ada yang masih ingat? Iya, Bu Ani. Modul apa, Bu? Ya, betul, tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Tepuk tangan untuk Ibu Ani. Ya, baik ya Bu. Sekarang, oh iya, apakah sudah diterapkan di rumah modul tersebut? Belum. Kenapa belum, Bu? Oh iya, terima kasih kepada yang sudah melakukannya, dan apabila yang belum melakukan, coba dipraktikkan ya Bu. Karena apa yang kita pelajari harus dipraktikkan itu, Bu. Jangan hanya tahu atau jangan hanya dipelajari saja gitu. Jadi tetap harus dipraktikkan di rumah. Bagi yang membawa buku catatan bisa dibuka, kemudian apabila ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat ya Bu. Untuk pertemuan kali ini, yaitu melanjutkan modul yang kemarin, modul 6, sekarang modul 7, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Nah, apa saja tujuan dari modul ini? Nah, tujuannya yaitu salah satunya untuk mencegah terjadinya stunting yang utama, kemudian untuk membiasakan diri ya Bu, membiasakan diri melakukan perilaku hidup bersih dan sehat kepada keluarga dan masyarakat, seperti itu. Karena terjadinya penyakit stunting itu bukan hanya asupan dari gizi yang dimakan oleh masing-masing individu ya Bu, tetapi dipengaruhi juga oleh perilaku kehidupan, kebiasaan sehari-hari, seperti itu. Karena kan kalau misalnya kebiasaannya buruk atau lingkungannya kurang sehat, kan bisa menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya diare misalnya ya, dan itu bisa menyebabkan, salah satu yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit stunting. Nah, ada hal penting yang akan kita bahas, 3 hal penting, yaitu yang pertama, mencuci tangan memakai sabun. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencuci tangan menggunakan sabun itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, mengetahui praktik baik mencuci tangan memakai sabun. Jadi mencuci tangan yang baik dan benar itu bukan hanya saja di air mengalir, cuci tangan seperti itu tanpa menggunakan sabun, tetapi harus menggunakan sabun ya Bu, karena kuman itu di tangan itu kan, kuman atau bakteri itu tidak terlihat oleh kasat mata. Nah, sebelumnya saya akan bertanya kepada ibu-ibu, apakah di rumah masing-masing sudah melakukan praktik cuci tangan nggak Bu? Sudah rutin menggunakan sabun? Belum. Nah, nanti mah ya Bu, setelah
pulang dari sini sudah mempelajari modul ini, kita praktik bersama-sama untuk menerapkan salah satu perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama dari kebiasaan mencuci tangan. Nah, sekarang saya akan mengelompokkan ibu-ibu dan bapak-bapak dua orang. Silahkan berpasangan dulu, Bu. Saya sudah menyediakan ya, Bu, 2 piring, masing-masing 2 piring. Yang pertama sudah saya siapkan air di dalamnya, kemudian sudah ditaburi lada. Jadi masing-masing 2 piring, dan kedua piringnya itu sama ya, Bu, ada air juga ada lada. Nah, ibu yang pertama, misalkan Ibu Ani, silahkan mencuci tangan tanpa menggunakan sabun, kemudian tangannya ditempelkan kepada piring yang berisi lada tadi. Kemudian Ibu Sofi mencuci tangan memakai sabun tanpa dibilas, kemudian tempelkan kepada piring yang sudah berisi lada. Nah, apa perbedaannya? Ya, silahkan Bu Ani jelaskan. Ya, betul. Nah, dari praktik tersebut bisa disimpulkan bahwa lada itu kan misalkan dicontohkan itu lada diibaratkan virus atau bakteri yang menempel pada tangan kita. Ketika menggunakan sabun, virus bakteri atau yang menyebabkan penyakit tadi itu akan hilang ya, Bu. Ya, ada yang ditanyakan, Bu, sebelumnya? Ya, baik, kita lanjut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, cuci tangan itu tidak cukup hanya menggunakan air saja ya, Bu, karena virus atau bakteri itu kan tidak terlihat oleh kasat mata kita. Gitu, tanpa kita sadari, sebelum kita makan, tangan kita itu melakukan berbagai macam aktivitas ya, Bu. Misalkan memegang handphone, memegang stang motor, itu kan berarti sudah banyak, istilahnya banyak kuman-kuman atau banyak sekali bakteri yang ada di tangan. Nah, apabila menggunakan sabun itu si kumannya itu akan hilang. Nah, sekarang ya, Bu, saya akan memberikan tips waktu penting untuk mempraktikkan cuci tangan pakai sabun ini. Nah, kapan saja sih waktunya? Ada yang tahu, Bu? Ya, yang pertama itu adalah sebelum makan ya, Bu. Jadi sebelum makan itu kita wajib harus mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian yang kedua yaitu setelah buang air besar atau setelah buang air kecil. Baik itu kita mau makan ataupun tidak, setelah buang air besar dan setelah buang air kecil itu wajib untuk mencuci tangan memakai sabun. Kemudian sebelum menyentuh makanan, misalkan kita mau ngemil ya, Bu, istilahnya ya cuma ngemil ini misalkan ya, malas untuk cuci tangan, nggak boleh seperti itu ya, Bu, karena kan sebelum ngemil itu kita banyak sekali melakukan aktivitas yang tanpa kita sadari sudah berapa banyak bakteri yang sudah menempel di tangan kita gitu. Jadi wajib untuk mencuci tangan. Kemudian bagi ibu menyusui itu sebelum menyusui wajib untuk mencuci tangan. Kemudian setelah beraktivitas, contohnya setelah berkebun atau setelah bepergian lalu pulang ke rumah, nah kita wajib mencuci tangan. Kemudian sebelum mengolah bahan makanan yang didapat dari bantuan sosial ya, Bu, tentunya.